أشرقت نفسي بنور من فؤادي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Anggreni Putri Azizah dari kelas 11 Internasional. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan mengenai organisasi Nahdlatul Ulama. Sejarah berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama atau yang disingkat NU memiliki arti kebangkitan ulama. Organisasi ini didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 atau 16 Rajab 1344 Hijriah di Surabaya. Latar belakang berdirinya NU berkaitan erat dengan perkembangan pemikiran keagamaan dan politik dunia Islam kala itu. Faktor pendorong lahirnya NU adalah karena adanya tantangan berupa globalisasi yang terjadi dalam dua hal, yaitu yang pertama, globalisasi Wahabi. Globalisasi ini terjadi pada tahun 1924. Syarif Hussein, Raja Hijaz yang berpaham Sunni ditaklukkan oleh Abdul Aziz bin Saud yang beraliran Wahabi. Tersebarlah berita penguasa baru itu akan melarang semua bentuk amaliyah keagamaan kaum Sunni yang sudah berjalan berpuluh-puluh tahun di tanah Arab dan akan menggantinya dengan model Wahabi. Pengamalan agama dengan sistem bermazhab, tawasul, ziarah kubur, maulid nabi, dan lain sebagainya akan segera dilarang. Yang kedua, globalisasi imperialisme fisik konvensional yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh Belanda, Inggris, dan Jepang, sebagaimana juga yang terjadi di belahan bumi Afrika, Asia, Amerika Latin, dan negeri-negeri lain yang dijajah oleh bangsa Eropa. Mengenai globalisasi Wahabi dengan berbagai variannya, Raja Ibnu Saud juga ingin melebarkan pengaruh kekuasaannya ke seluruh dunia Islam. Dengan dalih demi kejayaan Islam, beliau berencana meneruskan kekhilafahan Islam yang terputus di Turki pasca runtuhnya Daulah Utsmaniyah. Untuk itu, beliau berencana menggelar Muktamar Khilafah di kota suci Mekah sebagai penerus khilafah yang terputus itu. Gerakan Wahabi seperti terjerma dalam diri Syekh Ahmad Sorkati, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan perintis-perintis awal pemurnian ajaran agama dengan segala perbedaan masing-masing. Mulai muncul perlombaan dengan keislaman, pesantren yang bercorak, tasawuf, bertarekat, dan bermazhab. Dalam muktamar yang akan diadakan, seluruh negara Islam akan diundang, termasuk Indonesia. Pada awalnya, utusan yang direkomendasikan adalah Hos Cokro Aminoto sebagai perwakilan dari Sarekat Islam atau SI, Kiai Haji Mas Mansur sebagai perwakilan dari Muhammadiyah, dan Kiai Haji Wahab Hasbullah sebagai perwakilan dari pesantren. Namun ternyata terjadi perdebatan dengan alasan Kiai Wahab tidak memiliki organisasi resmi. Hal tersebut menyebabkan nama beliau dicoret menjadi calon utusan dari Indonesia. Hal itulah yang membuat para pengurus pesantren menyadari bahwa pentingnya dibentuk sebuah organisasi. Adanya pencoretan nama Kiai Wahab sebagai utusan dari Indonesia menyisakan sakit yang mendalam, karena tidak ada lagi yang bisa dititipi sikap keberatan atas sikap Raja Ibnu Saud yang merubah model beragama di Mekah. Oleh karena itu, para ulama pengurus pesantren dalam rapatnya di Surabaya pada 31 Januari 1926 mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama Nahdlatul Ulama atau yang biasa disingkat NU. Di dalam rapat tersebut diputuskan juga bahwa NU akan mengirimkan Komite Hijaz ke Arab Saudi untuk bernegosiasi mengenai berbagai sistem pembaharuan yang akan diterapkan.
Arti lambang organisasi Nahdlatul Ulama. Bintang besar yang berada di tengah bagian atas melambangkan Nabi Muhammad SAW. 4 bintang di samping kanan dan kiri melambangkan Khulafaur Rasyidin. Untaian tambang melambangkan agama. Untaian tambang yang berjumlah 99 ini melambangkan Asmaul Husna. Tulisan Nahdlatul Ulama ditulis dalam tulisan Arab. Semua lambang tertulis dalam warna putih di atas hijau. Posisi tambang melingkari bumi melambangkan persaudaraan kaum muslimin seluruh dunia. Hasil Muktamar ke-33 NU, Muktamirin menyisipkan kalimat dan ada huruf N di bawah kiri dan huruf U di bawah kanan. 4 bintang kecil di bagian bawah melambangkan mazhab yang berjumlah 4. Bintang yang berjumlah 9 secara keseluruhan melambangkan jumlah Wali Songo. Tokoh pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Yang pertama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia yang ditetapkan langsung oleh Presiden pertama Soekarno tahun 1964. Beliau merupakan putra dari Kiai Asy'ari dan Ibu Halimah sebagai anak ketiga dari 11 bersaudara. Beliau juga merupakan kakek dari salah satu Presiden Indonesia, yakni Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan nama Gus Dur. Semasa hidupnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dikenal sebagai orang yang cerdas. Maka tak heran jika di usianya yang masih 13 tahun, beliau sudah bisa memahami kitab-kitab klasik yang diajarkan oleh sang ayah, yaitu Kiai Asy'ari. Yang kedua, Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kiai Haji Wahab Hasbullah merupakan putra dari salah seorang ulama besar pengasuh pondok pesantren Tambak Beras di Jombang, Jawa Timur, yaitu Kiai Haji Hasbullah Said. Sementara ibunya bernama Nyai Latifah dan cicitnya bernama Rizky Fadlullah. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah merupakan salah seorang dari sekian banyak ulama yang ikut serta menghadiri acara peresmian organisasi Nahdlatul Ulama di Surabaya pada 31 Januari 1926. Yang ketiga, Kiai Haji R. Asnawi. Kiai Haji Asnawi merupakan salah seorang ulama yang ikut serta dalam peresmian organisasi NU di Surabaya. Beliau dikenal dengan nama asli Raden Syamsi, yang lahir pada tahun 1281 Hijriah atau 1861 Masehi. Beliau adalah putra dari Haji Abdullah Husnin dengan R. Sarbinah yang merupakan keturunan ke-14 Sunan dari Kudus atau Syekh Ja'far Shodiq. Yang keempat, Kiai Haji Bisri Syansuri. Beliau merupakan seorang tokoh pendiri NU yang lahir dari keluarga penganut tradisi keagamaan yang sangat kuat. Beliau dilahirkan pada tanggal 28 Zulhijjah 1304 Hijriah atau 18 September 1886 di Desa Tayu, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Beliau merupakan putra dari Abdul Somad dengan ibunya bernama Maria. Beliau merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara. Semenjak usianya yang masih sekitar 7 tahun, beliau mulai belajar membaca Al-Quran serta ilmu tajwid kepada Kiai Haji Soleh di Tayu selama 3 tahun. Yang kelima, Kiai Haji Ridwan Abdullah. Kiai Haji Ridwan Abdullah merupakan salah satu tokoh pendiri NU yang lebih dikenal dengan sebutan Kiai Abdullah. Beliaulah yang menciptakan lambang Nahdlatul Ulama atas perintah dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah.
Yang keenam, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau merupakan putra dari pengasuh Pondok Pesantren Kebon Dalam, Surabaya, yaitu Kiai Haji Muhammad Ahyad. Kiai Haji Ahmad Dahlan dilahirkan pada tanggal 30 Oktober 1885 atau 13 Muharram 1303 Hijriah. Tokoh pembaharu dan ide pembaharuannya. Yang pertama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam paham keagamaan terlihat dari pembelaannya terhadap cara beragama dengan sistem bermazhab. Inilah pandangannya yang erat kaitannya dengan sikap beragama mayoritas kaum muslimin yang disebut sebagai ahli sunnah wal jamaah. Kiai Hasyim Asy'ari menyimpulkan bahwa untuk pemahaman keagamaan dan fikih ditetapkan 4 mazhab: Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Hal inilah yang kemudian menjadi ciri utama paham Ahlus Sunnah dan Nahdlatul Ulama. Yang kedua, Kiai Haji Muhammad Dahlan. Pada saat beliau menjadi Menteri Agama, beliau memprakarsai diselenggarakannya Musabaqah Tilawatil Quran yang merupakan ajang perlombaan bernuansa Islam. Peran atau eksistensi organisasi Nahdlatul Ulama. Secara garis besar, peranan NU yakni sebagai pelopor kelompok Islam moderat yang sangat diterima di kalangan masyarakat, sehingga kehadirannya dinilai dapat mempererat bangsa. Adapun pendekatan kemasyarakatan yang dilakukan oleh organisasi NU dapat dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, tawasud dan iktidal. Yang kedua, tasamuh. Yang ketiga, tawazun. Selain itu, terdapat beberapa peranan NU pada masa kemerdekaan yang terbagi menjadi: A. Peran Nahdlatul Ulama dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, peran Nahdlatul Ulama pada masa awal pendirian. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama dalam memajukan bidang pendidikan adalah dengan mendirikan banyak madrasah dan pesantren. Nahdlatul Ulama mendirikan lembaga ma'arif pada tahun 1938 guna mengkoordinasi kerjasama dalam kegiatan pendidikan. Selain itu, NU juga mulai mengembangkan perekonomian masyarakat dengan mendirikan koperasi pada tahun 1929 di Surabaya. Koperasi yang didirikan NU ini semakin berkembang hingga akhirnya pada tahun 1937 jangkauannya semakin luas dan dibentuklah Syirkah Mu'awanah. Yang kedua, peran NU pada masa pemerintahan Jepang. NU memainkan peranannya dalam organisasi Masyumi bentukan Jepang. Sebagian besar tokoh NU dijadikan pengurus, seperti Hasyim Asy'ari yang diangkat sebagai ketua pertama Masyumi dan juga Wahab Kasbullah yang diangkat sebagai penasehat Dewan Pelaksana. Selain itu, puluhan ribu anggota NU juga dilatih sebagai militer dalam peta pembela tanah air. B. Peran dan perjuangan Nahdlatul Ulama pada masa kemerdekaan. Yang pertama, mengeluarkan resolusi jihad. Hal ini ditunjukkan pada Muktamar NU di Surabaya tanggal 22 Oktober 1945. Dalam muktamar tersebut, NU mengeluarkan resolusi jihad yang menyatakan bahwa perjuangan untuk merdeka adalah perang suci atau jihad. 2. NU membentuk Liga Muslimin Indonesia. NU menjalin persatuan yang bersifat federatif dengan PSII, PERTI, dan juga Darud Dakwah wal Irsyad atau yang disingkat DDI dalam wadah yang disebut Liga Muslimin Indonesia. Liga ini dibentuk pada tanggal 30 Agustus 1952 dengan tujuan untuk mencapai masyarakat Islamiyah yang sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasul.